Bagaimana Anda melihat Anda? Setelah konsep tentang keyakinan diri atau self-concept, yang berikutnya kita akan bahas adalah tentang self-image. Ini adalah bagaimana Anda melihat diri sendiri. Ini juga disebut cermin dalam diri. Bisa Anda bayangkan kita berdua berjalan masuk ke sebuah toko busana ternama. Anda melihat-lihat dan mencoba sebuah jas. Lalu saya membelikan jas tersebut seharga 8 juta. Kemudian kita ke toko pena. Saya membelikan Montblanc, pena yang seharga 5 juta rupiah. Kemudian kita ke toko jam. Lalu saya belikan Anda sebuah jam Omega seharga 27 juta. Percayakah Anda sewaktu keesokan harinya Anda mengenakan semua itu untuk sebuah presentasi bisnis, Anda langsung memiliki keyakinan yang tinggi dan citra diri Anda terpancar dari dalam diri keluar adalah citra sukses. Presentasi Anda pasti memukau dan sungguh Anda sudah membutuhkan sebuah teori tentang pentingnya citra diri. Dalam hal pelajaran di video ini, citra diri tersebut bisa Anda bentuk dengan visualisasi, dengan bayangan dalam diri. Bayangkan suasana presentasi bisnis yang akan Anda lakukan. Bayangkan reaksinya. Bayangkan sampai hasil akhir seperti apa yang Anda harapkan. Bisnis goal. Jadi ada dua cara meningkatkan dan merubah citra diri. Pertama dengan memberikan pengaruh fisik seperti cerita pertama. Kedua dengan kekuatan imajinasi berulang-ulang. Keduanya memiliki efek sama besar. Dengan visualisasi diri Anda, sebenarnya Anda sedang mengirim pesan tertentu dalam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian pikiran tersebut akan mengkoordinasi dengan pikiran dan selanjutnya dengan kata-kata Anda, kemudian dengan tindakan Anda, dan ini berjalan konsisten sesuai bayangan citra diri Anda. Inti pesan, semua perbaikan dalam hidup Anda akan dimulai dari perbaikan gambaran mental Anda. Citra internal Anda akan mempengaruhi emosi, perilaku, sikap, bahkan bagaimana orang lain berinteraksi dengan Anda. Lalu saya mengingatkan ada hal yang sangat penting dalam konsep mindset, yaitu konsep trilogi pikiran sukses, yaitu seberapa besar Anda menyukai diri Anda. Saya ulangi, bagian komponen emosional yang terpenting tentang konsep Anda adalah self-esteem, yaitu seberapa Anda menyukai diri Anda. Tingkat Anda menyukai diri Anda sendiri menentukan banyak hal yang akan terjadi dalam diri Anda. Semakin Anda menyukai diri Anda, semakin baik Anda akan bertindak dalam bidang yang Anda tekuni. Dan jika dilihat dengan pemahaman terbalik, semakin baik performa Anda akan menyukai diri Anda sendiri. Sebagai contoh singkat, jika ada sesuatu terjadi dalam diri Anda, misalnya Anda seorang suami atau seorang istri yang meninggalkan rumah sebentar untuk belanja, setibanya di rumah, Anda melihat rumah menjadi berantakan, barang-barang, anak-anak, dan lain sebagainya. Jika Anda mulai berteriak memanggil anak-anak, atau pembantu, atau apapun di luar diri Anda, artinya Anda tidak menyukai diri Anda. Ingat, jika Anda menunjuk masalah di sesuatu di luar diri Anda, artinya Anda tidak terlalu menyukai diri Anda. Tidak mengerti pernyataan barusan ini? Baiklah, saya lanjutkan. Jika seseorang mengenal baik dirinya sendiri dan menyukai dirinya sendiri, maka yang dilihat pertama pada setiap masalah adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Begitu Anda sadar bahwa semuanya adalah kealfaan Anda, maka langsung persoalan selesai. Kesadaran dalam diri inilah kuncinya, dan persoalannya tak lama akan menemukan jalan keluar. Sayangnya, banyak orang yang merasa sudah melakukan hal yang benar pada dirinya sendiri, sehingga yang tertinggal hanyalah menyalahi atau menunjuk orang lain. Saya ulangi dengan pernyataan dari sudut lain lagi. Setiap kali Anda berpikir persoalan itu ada di luar sana, maka sesungguhnya pikiran tersebutlah yang menjadi persoalan. Inilah kalimat saya yang menyatakan Anda tidak mengenal diri Anda. Anda tidak menyukai diri Anda. Maaf jika kalimat tersebut langsung dan membuat Anda tersinggung. Namun ini adalah pengalaman saya pribadi. Dulu saya adalah orang yang lebih sering menunjuk semua masalah di luar sana. Namun begitu saya membalik bahwa semua di dalam diri sendiri dulu melihatnya, saya menjadi merasa damai. Dunia indah, saya mengenal diri saya lebih baik lagi. Saya mengenal potensi saya, hingga perubahan tersebut membuat saya seperti sekarang. Self-esteem ini adalah inti reaktor. Seberapa Anda menyukai Anda adalah inti kepribadian Anda. Sayangi diri Anda sendiri terlebih dahulu. Inilah yang menentukan tinggi rendahnya tingkat keyakinan dan jelas tidaknya bayangan diri sendiri. Dalam bahasa lain, self-esteem menentukan self-concept dan self-image. Semakin tinggi self-esteem Anda, semakin mudah Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Orang yang memiliki self-esteem tinggi
tinggi nyaris tak terbendung. Inilah hasil akhir dari video ini yang membuat Anda pasti tidak terbendung. Self-esteem menentukan kualitas hubungan sosial Anda dengan orang lain. Semakin tinggi kesukaan Anda terhadap diri sendiri, Anda semakin banyak disukai orang. Kesannya adalah kalau Anda adalah seorang yang tidak menyayangi diri sendiri, mengapa Anda layak dicintai orang lain? Dan lakukan sebaliknya, semakin Anda menyukai diri Anda, semakin Anda disukai orang lain. Semakin Anda menghormati diri Anda sendiri, orang cenderung akan tergiring menghormati diri Anda juga. Dalam kemakmuran finansial, tingginya self-esteem adalah tingginya rekening bank Anda. Percayalah, atau di bidang lain, semakin tinggi self-esteem Anda sebagai orang tua akan menciptakan anak-anak yang self-esteemnya tinggi pula. Keluarga yang memiliki self-esteem tinggi biasanya dalam keluarga tersebut terpancar cinta, tawa, dan kebahagiaan. Demikian sekilas video berdasarkan pengalaman pribadi di dalam mengawali perubahan diri, di mana hukum dari perubahan adalah kesadaran terlebih dahulu. Sadar dulu baru berubah, ngeh dulu baru berubah, ingat dulu baru berubah. Awareness before change. Selamat menempuh perjalanan kehidupan yang menyenangkan.